Ya, kenaikan suku bunga tidak lantas langsung berdampak kepada suku bunga di perbankan. Ada lagging ya. Kalau kita lihat mungkin kenaikan suku bunga Bank Indonesia kemarin akan berdampak paling cepat akhir tahun ini atau bahkan mulai 2023. Kita ambil contoh misalnya Bank BCA, bank besar di Indonesia yang dia mengatakan bahwa tidak akan menaikkan suku bunganya hingga akhir tahun. Saya rasa ini masih menjadi katalis positif juga bagi properti, di mana dia masih bisa kredit konsumsi terutama Mhm. cukup rendah. Kalau melihat Bank Indonesia, rata-rata KPR di Indonesia bahkan di level 7% lebih, artinya di bawah 8% ini berada di suku bunga KPR yang saya rasa ini cukup murah dan cukup mampu menopang pertumbuhan properti di Indonesia sendiri. Oke, Pak Toto, tanggapan Anda melihat dengan suku bunga yang cukup mahal ya bisa dikatakan, bagaimana nantinya ini berdampak juga terhadap sektor konstruksi yang menjadi penopang juga dari sektor properti? Memang kita harga-harga material memang naik, tapi kita mengefisienkan dari overhead yang lainnya, seperti efisiensi marketing yang terjadi sekarang dengan sistem online kan lebih efisien ya secara biaya. Itu kita berusaha seminim mungkin kenaikan harga properti terhadap kenaikan material. Sehingga juga demikian terjadi di perbankan, mereka masih optimis. Kenapa? Karena mereka mengefisienkan biaya-biaya yang ada di perbankan. Karena spread margin yang selama ini terjadi sudah cukup besar, sehingga mereka bisa mempertahankan bunga yang ada yang tadi saya sampaikan. Bahkan ada bank yang masih menawarkan ke saya, padahal baru naik 0,75 bunga Fed sebelum BI mengumumkan, sudah menawarkan mau tetap memberikan bunga tetap dengan fixed rate 1 tahun. Kenapa itu terjadi? Karena supaya kesinambungan pemakaian dana-dana kredit ini bisa berlangsung secara sehat. Jadi jangan kita terjadi seperti halnya di China atau di Amerika. Itu berbeda ya situasinya antara China dengan Amerika. Kalau Amerika begitu menaikkan 19,7%, bahkan daerah-daerah tertentu misalnya LA, Los Angeles maksud saya, New York, itu naiknya 2 kali lipat harga properti di sana. Tapi kemudian peminatnya turun drastis, sehingga mereka sekarang menurunkan harga-harga properti yang ada supaya lebih sehat terhadap perekonomian yang ada. Nah, itu kita harus memperhitungkan akibat-akibat itu untuk Indonesia supaya tidak terjadi hal yang sama. Juga demikian dengan terjadinya di China yang kemarin. Bahkan sekarang yang perlu masyarakat tahu bahwa China sekarang pengangguran sekitar 19,7%. Itu lebih besar daripada penduduk Indonesia. Jadi apa yang dilakukan Indonesia memang kita nggak boleh overconfident, tapi masih on the right track dalam penyehatan ekonomi makro Indonesia. Oke, Pak, tapi berarti bisa dikatakan pengusaha akan lebih agresif begitu ya, apalagi dengan berbagai macam proyek-proyek seperti proyek properti dan juga infrastruktur. Anda melihat seperti apa, Pak? Ya, kita otomatis pasti lebih agresif dan menjaga cash flow yang ada, itu yang terpenting. Dan untuk itu kami juga meminta ke pemerintah, anggaran yang kepakai kemarin dengan sistem BPN ditanggung pemerintah ini kan tidak efektif yang 2022. Kenapa? Karena pendaftarannya pertama dibatasi sampai akhir Maret, jadi hanya kurang lebih sebulan. Kedua, perizinan-perizinan yang masih kendala sampai hari ini. Misalnya adanya IMB berubah jadi PBG. Jadi izin mendirikan bangunan berubah dari menjadi persetujuan bangunan gedung. Yang mana tidak semua daerah melaksanakan dengan perda atau melaksanakan sesuai surat edaran 4 menteri. Sehingga terjadi stuck terhadap properti. Itu yang harus lebih diperhatikan oleh pemerintah, sehingga perizinan yang tidak dipersulit itu akan lebih mengefisienkan biaya. Mulai dari cost of money juga
biaya perizinan yang harus kita keluarkan. Itu akan lebih berdampak positif daripada terjadinya kenaikan suku bunga, karena ini masih dalam range yang masih rasional menurut kami. Ada banyak tidak sih Pak kasus seperti ini, atau mungkin dari catatan Bapak sendiri kasus seperti ini banyak terjadi atau seperti apa Pak? Maksudnya kasus yang mana? Kasus dengan menghambat gitu ya, jadi jalannya konstruksi dengan jalannya juga pembangunan properti itu menjadi terhambat Pak. Ya, banyak sekali yang terjadi. Jadi saya akan selalu ngomong ke media, Presiden maunya putih, bukan saya kampanye, tapi Presiden maunya putih. Oke, kita setuju. Ternyata di bawah bukan jadi putih, jadi hitam, bukan abu-abu lagi. Jadi banyak hal-hal OJK ini yang dalam pelaksanaannya bukan mempermudah tapi mempersulit dari proses-proses perizinan investasi.